Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 11 MIPA 2 akan mempresentasikan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Anggota kelompok kami yaitu ada Alia Nurhaliza, Maharanisa Ibnati Mufidah, dan Nida Nadia Najla Mawadah. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Hukum itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Jika disimpulkan bahwa hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Setiap orang atau ahli akan memberikan arti yang berlainan sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Apeldoorn bahwa definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakan sesuai kenyataannya. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, di antaranya sebagai berikut. A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. B. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. C. Peraturan itu bersifat memaksa. D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Selanjutnya, hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Penggolongan hukum. Berdasarkan Kepustakaan Ilmu Hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. A. Berdasarkan sumbernya. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. B. Berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang pertama, hukum tertulis yang dibedakan atas dua macam. 1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Selanjutnya, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. C. Berdasarkan tempat berlakunya, yaitu hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. D. Berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya, terdapat dua macam. Yang pertama, ius constitutum, biasa disebut hukum positif.
yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, ius constituendum, yaitu hukum negatif. Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya rancangan undang-undang atau biasa disebut RUU. Selanjutnya, berdasarkan cara mempertahankannya. Berdasarkan cara mempertahankannya, terdapat dua macam hukum. Yang pertama, hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperboleh untuk dilakukan. Misalnya, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan memperlaksanakan hukum material. Misalnya, hukum acara pidana atau biasa disebut KUHAP, hukum acara perdata, dan sebagainya. Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, terdapat dua macam hukum. Yang pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang ada dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, melakukan pembunuhan maksa, sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Misalnya, ketentuan dalam pewarisan berdasarkan undang-undang baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat. Selanjutnya, berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, terdapat dua macam hukum. Yang pertama, hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Selanjutnya, berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, terdapat dua macam hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu menyangkut kepentingan umum. Hukum publik terbagi atas hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan memuat larangan dan sanksi. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Hukum tata usaha, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antara negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Selanjutnya, hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan individu secara umum. Contoh, hukum kekeluargaan, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Hukum perniagaan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam perdagangan. Contoh, hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Selanjutnya, tata hukum Indonesia. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang ditetapkan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia.
Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berisi A. Proklamasi Kemerdekaan, yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dua hal arti yang mengandung, yaitu yang pertama menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, dan yang kedua pada saat itu juga menetapkan tata hukum Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar. Itulah tercantum tata hukum Indonesia. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. Yang pertama, ada makna lembaga keadilan. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan juga tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan juga wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Sedangkan peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Dasar hukum lembaga peradilan. Yang menjadi dasar hukum lembaga-lembaga peradilan nasional yaitu A. Pancasila, yaitu terutama sila kelima, B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3. Yang C. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Yang D. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Dan yang E, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dan masih banyak lagi. Peraturan perundang-undangan di atas menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa adanya intervensi atau campur tangan dari siapapun. Klasifikasi lembaga peradilan. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yaitu ada peradilan umum meliputi A. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. B. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Peradilan agama yang terdiri atas pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Yang kedua, pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Kemudian yang ketiga, peradilan militer, yaitu meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Yang keempat, ada peradilan tata usaha negara yang terdiri atas pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Yang B, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Kompetensi sebuah lembaga peradilan sebagai berikut, yaitu kompetensi relatif. Kompetensi relatif yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya, penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah peradilan agama. Yang kedua ada kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah
wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya pengadilan negeri, wilayah hukumnya yang meliputi suatu kabupaten atau kota dan hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukumnya. Kemudian 4. Perangkat lembaga peradilan. Perangkat lembaga peradilan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada peradilan umum. Nah, peradilan umum ini terbagi menjadi 2, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Sedangkan pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Yang B, ada peradilan agama. Nah, peradilan agama ini terbagi menjadi 2, yaitu pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden atau Kepres. Yang kedua, pengadilan tinggi agama. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. Nah, yang C ada peradilan militer. Yang D ada peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan tata usaha negara terbagi menjadi 2, yaitu pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tata usaha negara dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Kalau pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan tinggi tata usaha negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Dan yang E ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini merupakan perwujudan dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 24 tahun 2003, Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 5. Tingkat lembaga peradilan. A. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang 2 hal. Yang pertama, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan, atau penghentian tuntutan. Yang kedua, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. B. Pengadilan kedua. Pengadilan tingkat kedua berfungsi, yang pertama, menjadi pimpinan bagi pengadilan negeri, yang kedua, melakukan pengawasan, yang ketiga, mengawasi perbuatan dan meneliti perbuatan para hakim, yang keempat, untuk kepentingan negara. C. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Wewenangnya yaitu membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. 6. Peran lembaga peradilan. A. Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. B. Lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. D. Lingkungan peradilan militer.
Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana. E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. 1. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran a. memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. B. Mempertahankan tertib hukum yang ada. C. Menegakkan kepastian hukum. Ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya seperti yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain. 3. Tidak menyinggung perasaan orang lain. 4. Menciptakan keseleraan. 5. Mencerminkan sikap sadar hukum. 6. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. A. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. 2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. B. Macam-macam sanksi. Yang pertama, agama. Contohnya, beribadah, tidak berjudi, dan suka beramal. Sanksinya yaitu tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, pahala atau dosa. 2. Kesusilaan. Contohnya, berlaku jujur dan menghargai orang lain. Sanksinya yaitu tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. 3. Kesopanan. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua dan tidak berkata kasar. Sanksinya yaitu tidak tegas tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan. 4. Hukum. Contohnya harus tertib dan harus sesuai prosedur. Sanksinya yaitu tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang. Sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencangkup 1. Hukuman pokok yang terdiri atas A. Hukuman mati. B. Hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. 2. Hukuman tambahan. A. Pencabutan hak-hak tertentu. B. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. C. Pengumuman keputusan hakim. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Dr. Luhut Pangaribuan. Bung Karni, tadi sudah banyak tadi kita dengarkan pandangan atau pendapat berhubungan dengan tema ini ya. Potret hukum kita berat
ke kiri atau berat ke kanan, kan begitu. Kalau saya boleh menjawab itu secara langsung dengan mengutip pendapat seorang kriminolog, menurut saya kriminolog yang besar, yang sekarang sudah nggak ada, namanya Mulyana Wekusuma, almarhum ya. Dia bilang begini, bahwa orang-orang yang di penjara itu, ini menurut pengamatannya dia, walaupun kemudian juga jadi ada di sana kan begitu, adalah orang-orang yang bernasib sial, yang tidak punya uang dan tidak punya backing katanya. Itu dikatakan beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau saya memberikan pendapat atas topik ini, ternyata nggak berubah sampai hari ini. Jadi apa yang dikatakan oleh sahabat saya Mulyana Wekusuma itu saya kutip malam ini, nggak ada yang berubah ya. Kalau sekarang ada yang merasakan bahwa hukum berat sebelah, ada yang merasakan berat sebelah, itu fakta. Itu sama dengan sebelum sekarang, bahwa hukum itu tajam ke bawah, itu juga fakta. Jadi dengan kata lain, dari dulu sampai sekarang, jadi dari katakanlah dari mulai Orde Lama kalau boleh kita periodisasi, Orde Baru, Orde Reformasi, itu sama. Misalnya kalau waktu zaman Orde Lama kita tahu misalnya Ketua Mahkamah Agung aja menjadi kabinet kan, ingat nggak? Profesor Wiryono Projodikoro jadi menteri, Ketua Mahkamah Agung jadi menteri. Ya. Kemudian waktu zaman Orde Baru, kalau bicara hukum, apalagi khususnya penegakan hukum, yang saya ingat wajahnya Sudomo misalnya ya wajahnya Sudomo, almarhum juga. Nah kita mengatakan waktu itu di LBH, hukumnya Orde Baru itu adalah rule by law, ya, bukan rule of law, ya, rule by law, artinya bahwa ya hukum itu di tangan ya penguasa. Jadi apa yang dikatakan penguasa itulah hukum. Jadi seolah-olah hukum padahal sebenarnya itu kekuasaan. Jadi kita katakan itu sebagai rule by law dulu. Setelah reformasi ada perubahan, mungkin berusaha untuk berubah, tapi menurut saya disorientasi menurut saya. Dan saya melihat untuk yang akan datang, saya juga khawatir bukan juga yang lebih baik. Kalau misalnya dikatakan seorang presiden nantinya menjadi Chief of Law Enforcement, itu artinya apa? Artinya itu sama saja dengan ketika zaman Orde Lama, Orde Baru. Jadi secara substansi itu sama. Nah pertanyaannya adalah kenapa begitu? Ya, pertanyaannya kenapa begitu? Yang pertama, hukum kita itu sebenarnya ya, hukum kita itu sebahagian sebenarnya adalah politik, sebenarnya dalam bentuk lain. Jadi hukum kita itu politik dalam bentuk yang lain. Kenapa? Coba misalnya kalau kita berbicara legislasi, ya kalau kita berbicara legislasi, itu kan politik, kan yang menentukan. Politik yang menentukan. Kalau kita bicara penegakan hukum, ya kalau bicara penegakan hukum, coba sekarang, apakah untuk menjadi penegak hukum sekarang itu nggak ada sentuhan politik, nggak ada warna politik. Menjadi hakim agung itu kan harus pergi ke DPR, pendekatannya politik. Komisi-komisi penegakan hukum, ya komisi hukum, katakanlah KPK kan begitu, ya itu juga DPR, itu politik pendekatannya. Jadi dengan kata lain, sejak awal kita setuju. Kita membangun hukum kita bahwa politik itu bagian dari hukum itu. Ya, jadi kalau diterjemahkan, nah merupakan bidang saya. Jadi kalau ada istilah inquisition atau inquisitor dalam sistem peradilan pidana, itu artinya kekuasaan. Dan itu yang masih diterima sampai sekarang. Jadi dengan kata lain, siapapun nanti yang akan berkuasa, bahwa dia akan mempengaruhi wajah penegakan hukum kita. Apakah itu salah? Mungkin salah.
Apakah itu benar? Mungkin juga benar, karena itu pilihan kita. Nah, oleh karena itu sekarang kita mau kemana? Kan itu pertanyaannya. Sebagai ilustrasi, dalam sistem hukum negara lain, sebutlah misalnya Anglo-Saxon. Hukum itu nggak dibuat oleh kekuasaan. Hukum itu dibuat oleh masyarakat dan di-endorse oleh pengadilan. Makanya disebutkan judge-made law. Jadi hakim membuat hukum. Tapi hakim juga nggak sembarangan. Karena itu datang dari praktek kebiasaan yang disebut common law, kan begitu. Jadi dengan kata lain, ini soal pilihan-pilihan yang sekarang ini. Jadi kalau misalnya dikatakan tajam sebelah, ya itu memang merupakan perasaannya, kan begitu. Sampai tajam ke bawah itu perasaannya. Karena memang coba kalau lihat survei-survei yang dilakukan oleh media dengan satu pertanyaan tunggal aja. Saya amati dari tahun ke tahun, puas nggak saudara dengan penegak hukum? Polisi, jaksa, hakim, termasuk advokat. Itu nggak ada yang mengatakan puas di atas 50%. Semua di bawah 50%. Coba lihat ya kalau diamati. Jadi artinya kalau dikatakan potret hukum kita sekarang berat ke sebelah, sebenarnya nggak ada yang baru, ya sama sekali nggak ada yang baru, ya karena yang namanya keadilan itu kan memang ya perbedaan ya, namanya keadilan itu tidak akan pernah sama rasa sama rata kan begitu kan, jadi dan itu terbukti karena hukum itu memang kita menganut hukum itu politik atau kekuasaan yang diterjemahkan di dalam sistem hukum kita. Nah, dalam konteks yang begitu sebenarnya adalah posisi hakim atau Mahkamah Agung menjadi penting. Posisi hakim menjadi penting. Nah, sehari-hari kan kita sebutkan bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir. Jadi walaupun politiknya kental, ya, walaupun politiknya itu kuat sebelum di pengadilan, katakanlah misalnya jaksa agung dari partai politik, ya ditunjuk oleh partai, maksudnya yang berasal dari partai politik, polisi bagian dari eksekutif, tapi dua-duanya kan sebenarnya bukan anggota kabinet, ya, jadi ada usaha untuk mereka tetap juga independen kan gitu ya, supaya bisa dipertahankan prinsip dalam penegakan hukum equality before the law kan begitu. Tapi bagaimanapun ya mereka nggak bisa lepas dari kekuasaan eksekutif, dari kekuasaan presiden, ya langsung atau tidak langsung atau terbuka atau tidak. Nah itu nggak bisa dihindari karena kita membangun sistem hukum kita yang saya katakan itu tadi itu adalah government heavy ya dan politik itu kan mempengaruhi. Nah sekarang posisi dari Mahkamah Agung atau posisi dari pengadilan. Jadi bisa nggak dia menjadi benteng terakhir dari keadilan. Nah di sana ada prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, ya kekuasaan yang merdeka. Tapi walaupun katakanlah dari segi ketatanegaraan itu sudah sempurna, di mana misalnya kalau intervensi pada kekuasaan kehakiman itu pidana. Nah ini belum disadari orang nih. Intervensi terhadap kekuasaan kehakiman itu pidana. Itu norma, itu norma hukum. Dan yang disebut kekuasaan kehakiman itu luas, tidak hanya di pengadilan. Dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, sampai penuntutan sampai di pengadilan itu masuk dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman dan tidak boleh diintervensi. Kalau ketahuan intervensi itu pidana. Jadi undang-undang kekuasaan kehakiman itu mengatakan itu pidana. Nah, sekalipun sudah dibentengi demikian, sekalipun sudah artinya secara konseptual kekuasaan kehakiman sudah seperti demikian, tapi mungkin nggak itu dipertahankan oleh institusi peradilan kita, Mahkamah Agung kita.
Rasanya itu sulit ya, rasanya itu sulit karena banyak faktor. Jadi oleh karena itu untuk memotret soal hukum kita itu berat sebelah atau tidak berat sebelah adalah supaya tidak terjadi demikian adalah bagaimana kita membuat institusi peradilan atau Mahkamah Agung ya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kenapa saya katakan itu tidak mungkin ya? Kenapa saya katakan itu tidak mungkin? Kekuasaan hakim itu sangat besar sekali, sama seperti penyidik dan itu besar sekali. Tapi mereka nggak dibayar cukup, ya walaupun ini sudah klasik tidak dibayar cukup. Kekuasaan besar, tapi lapar, apa yang akan dilakukan? Nah oleh karena itu harus ada sebenarnya kebijakan untuk mengatasi. Kalau misalnya negara tidak bisa menaikkan gajinya misalnya sesuai dengan kebutuhannya, maka harus ada cara misalnya untuk mereka supaya taat bisa menyesuaikan ya kehidupannya dengan apa yang diterima dari negara. Nah oleh karena itu banyak rincian-rinciannya ya. Jadi misalnya untuk rekrutmen ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya mestinya adalah seberapa mampu dia menyesuaikan dirinya dengan alokasi yang bisa diterima dari negara. Jadi bukan soal gelarnya doktor, gelarnya profesor, karena sekarang menurut saya itu sudah tidak lagi menjadi ukuran. Karena banyak sekarang gelar doktor, keras profesor itu part-timer. Yang kerja 24 jam aja nggak bisa diselesaikan pekerjaannya, bisa profesor, bisa doktor. Pekerjaan pokoknya bisa profesor, bisa doktor. Ya, jadi jangan itu lagi menjadi ukuran kan begitu, jangan menjadi ukuran. Ya. Saya baca tadi pagi ada perusahaan-perusahaan besar sekarang untuk rekrutmen pegawai, gelar akademik itu tidak lagi menjadi ukuran. Jadi ini semakin relevan saya kira untuk melihat permasalahan kita. Nah, jadi ada nggak metode ya untuk melakukan demikian? Jadi orang yang tinggi kemampuannya untuk menyesuaikan dengan kemampuan yang bisa diberikan oleh negara. Kalau tidak, ya akan berat tidak hanya kiri kanan tapi atas bawah kan begitu. Jadi artinya benteng terakhir dari keadilan itu nggak bisa terjadi. Nah, oleh karena itu maka jadi potret yang dikatakan sekarang ini nggak ada yang baru, cuma konteksnya aja sekarang kita lagi katakanlah bipartisan gitu ya. Jadi ada pro dan kontra sehingga kalau dilihat dari satu sisi, ini berat sebelah dan itu soal maksud saya yang sudah dari dulu ada walaupun itu nggak benar. Kalau kita bicara misalnya soal dia berat sebelah kan tinggal kita lihat tadi kan tadi sudah ada yang mengatakan. Kalau misalnya dia dinyatakan sebagai tersangka, teknis kan sudah ada parameternya. Ada nggak bukti permulaan? Ya, ada bukti permulaan. Nah, kalau misalnya dia selisih pendapat, ada tidaknya bukti permulaan, ada kontrolnya, ada pra peradilan. Ya, dan yang kedua itu bisa filternya misalnya dalam proses pra penuntutan kan gitu ya. Apakah bisa dikeluarkan P21 misalnya untuk siap. Jadi ada filter-filter. Begitu sampai di pengadilan misalnya apakah ada pembuktiannya itu telah mencapai kebenaran material kan begitu. Jadi ada filter-filternya. Nah oleh karena itu maka jika peradilan ya bisa menjadi benteng terakhir dari keadilan sebenarnya sih nggak ada persoalan. Dan ini agak sedikit lebih jauh dari jangkauan para politisi. Kan yang dalam pikiran banyak orang kan sekarang ketika membahas topik ini adalah ini jangan-jangan pemerintah yang juga ikut kontestasi mempengaruhi atau menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi lah ya, untuk mempengaruhi supaya mungkin lebih mulus jalannya dan seterusnya. Tapi saya nggak lihat itu karena memang kenyataannya hukum kita seperti yang saya katakan itu tadi.
Jadi nggak ada yang baru, ya, nggak ada yang baru, dan baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Jadi kalau ada yang mengkampanyekan misalnya ke depan, nah ini menurut saya harus diwaspadai, bahwa kalau seorang presiden nanti dia menjadi chief of law enforcement, itu artinya melihat hukum itu tidak ada independensinya. Dan mungkin akan kembali seperti yang saya katakan, di mana Mahkamah Agung nanti akan dijadikan sebagai juga kabinet, ya. Jadi tidak ada lagi pemisahan kekuasaan, dan yang artinya adalah kesewenang-wenangan, jadi kekuasaan yang absolut. Nah itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau dikatakan ada yang merasakan itu, tapi apakah itu baru? Sama sekali tidak baru. Saya kira demikian Bung Karni. Terima kasih. Baik, terima kasih.